students, elliptical and Milky Way class, how are you today? Miss Eva harap masih tetap semangat ya, karena I think today we just only review about adaptation because 2 weeks again we will have final exam. Yay! Okay, are you ready? Nah, kemarin ketika penilaian harian itu masih banyak anak-anak yang bingung, Miss, adaptasi morfologi itu sama dengan fisiologika, sama dengan behavior kah, atau bagaimana? Nah, kalian harus ingat bahwa ada 3 jenis adaptasi, yaitu structural adaptation, physiological adaptation, and behavioral adaptation. Structural adaptation ini ingat aja, structure berarti structure, bentuk tubuh. Ya udah, kalau bentuk tubuh berarti disebut dengan morfologi, adaptasi morfologi. Nah, physiological adaptation ini berarti dia fisiologi. Sama ya, katanya fisiological sama fisiologi sama. Berarti ingat aja, fisio berarti mulai dari F. Dia fungsi alat-alat tubuhnya. Nah, sedangkan behavioral ini Miss rasa sudah tahu. Behavior itu adalah tingkah laku, berarti adaptasi tingkah laku makhluk hidup terhadap lingkungannya ya. I hope yang 3 ini jangan lagi bingung, jangan lagi sungkan-sungkan, jangan lagi ragu-ragu ya. Jadi kalau misalnya ditanya, jadi kalau misalnya bentuk paruh burung, Miss, itu termasuk apa? Ya ingat aja, paruh berarti bentuk tubuh ya. Oh, berarti dia structural adaptation. Nah, jadi kalau misalnya beruang yang melakukan hibernasi, Miss, itu adaptasi apa? Oh, ingat saja, hibernasi itu kan merupakan tingkah lakunya, tidur panjang saat musim semi. Nah, berarti dia masuk ke behavioral adaptation. Oh, jadi kalau misalnya hemoglobin manusia yang di daerah dataran tinggi bagaimana, Miss? Nah, berarti itu fungsi alat-alat tubuh sama dengan rayap yang mengeluarkan enzim selulase untuk mencerna kayu. Jadi harus ingat ya. Jadi ada pada hewan, ada pada tumbuhan juga. Kalau pada tumbuhan apa? Nah, kita bisa tahu kalau misalnya daun teratai itu bentuknya bulat dan lebar untuk mempercepat penguapan. Berarti dia masuk ke mana? Iya, adaptasi morfologi. Banyak ya. Kemudian kalau misalnya pada ikan, fisiologinya apa? Nah, perbedaan urin bagi ikan di air asin dan urin bagi ikan di air tawar, itu kalian sudah tahu. Nah, kemudian kita masuk ke what are adaptation for movement, itu yang bagaimana adaptasi mempengaruhi hewan yang tinggal di darat, di air, dan di terbang di udara. Bukan tinggal di udara ya, tidak ada hewan yang tinggal tidur pun dia melayang-layang di udara, bukan. Itu hanya pergerakannya saja. Ingat saja, kalau hewan darat itu banyak ya, kalau misalnya dia manjat pohon berarti dia harus punya otot yang kuat. Jadi kalau misalnya dia berlari kayak cheetah berarti dia mempunyai otot kaki yang kuat. Nah, yang paling banyak ini biasanya pada hewan yang tinggal di air. Dia ada, you can open your textbook page 58. Nah, kita mulai dari streamline body shape itu. Nah, seperti ini. Ingat, streamline body shape ini artinya bentuk tubuhnya sudah simetris ya, tapi dia runcing di bagian depan dan di bagian belakang. Kenapa runcing di bagian depan? Untuk memecah air, gelombang airnya, supaya berenangnya bisa lebih cepat. Kemudian runcing bagian belakang apa? Untuk mengibaskan sebagai alat pergerakannya. Kemudian ada modifier limbs ini. Ada pada duck itu webbed feet. Kemudian pada ikan itu fins. Ingat, kemudian pada penyu atau kura-kura itu namanya flipper. Fins dan flipper artinya sama, yaitu sirip, tetapi penggunaannya berbeda. Jangan kalian bilang turtle itu menggunakan fins, itu salah. Fins itu digunakan ikan dan turtle menggunakan flipper. Iya, that's right. And then ada swim bladder. Ini seperti kantung ya, kantung dia berisi oksigen, berisi udara. Ini untuk membantu hewan tinggal di air selain insangnya. Nah, kemudian pada bagaimana hewan yang tinggal di bukan tinggal ya tadi. Bagaimana dengan hewan yang bergerak di udara? Nah, yang paling khusus dia mempunyai hollow bones. Ini hollow bones. You can see the picture. Miss juga sudah pernah share di PowerPoint. Hollow bones itu adalah seperti tulang berongga. Tulangnya ini ringan. Jadi dia mempengaruhi berat badannya si burung supaya burung itu bisa terbang dengan gampang. And then ya pasti saja lah dia punya wings. Namanya burung unggas, pasti punya wings kan. Sama dengan burung unta, dia punya wings, tetapi wingsnya terlalu pendek sehingga burung unta ini sulit untuk terbang. Kemudian ada feathers atau bulu, dan sama seperti ikan dia punya streamline body shape.
Jadi bentuk burung yang streamline body shape inilah yang ditiru pesawat. Lihatlah atau ingat body pesawat itu bagaimana munculnya selalu lebih runcing. Oke, next yang page 60 until selesai itu, Miss rasa itu kalian hanya tinggal membaca karena sebagian itu sudah Miss jelaskan di awal, misalnya kayak what are adaptation for coping with extreme temperature, itu bagaimana kalau misalnya pada beruang, ya berarti dia melakukan hibernasi dong, dia punya bulu. Terus bagaimana dengan penguin? Oh berarti dia punya lapisan minyak supaya bulunya tidak basah ketika dia berenang. Nah juga bagaimana dengan adaptasi pada hewan yang bernafas di air? Nah ada yang menggunakan seperti reptil. Reptil kan dia hidup di dua alam, di darat dan di air. Nah, jadi kalau di air dia menggunakan apa? Nah, di sini ada ya, termasuk dia moist skin. Jadi kulitnya si katak ini harus selalu lembab karena kulit juga merupakan alat pernafasannya. Kemudian ada gills atau insang, kemudian ada air tubes itu pada larva mosquito, pada jentik-jentiknya. Kemudian ada air bubbles, you can see the picture example special nostrils and then blowholes ini for mammals atau pada dolphin misalnya. Jadi kalau ada blowholes ini hewan air juga membutuhkan oksigen. Ingat ya, mereka membutuhkan oksigen. Jadi blowholes ini biasanya kalau misalnya lumba-lumba naik ke permukaan, mereka akan menyemburkan air melalui lubangnya. Ya, jadi untuk seterusnya, nah ini ada using traps or venom. Sama ya, pada ular, kalajengking, beberapa hewan ada dia mengeluarkan bisa atau racun sebagai alat pertahanan dirinya. Kemudian ada kamuflase. Kamuflase itu sudah pernah dijelaskan, ada mimikri, ekolokasi, autotomi, ini sudah banyak di sini. Jadi Miss rasa anak-anak tinggal perlu membaca saja karena sebagian besarnya itu sudah Miss rangkum pada pertemuan sebelumnya. So I think that's all about today. Nah, and today we have homework itu dari Google Form, ada 10 soal. So please be careful, jangan lagi bingung mengenai jenis adaptasi and do your homework carefully ya. Walaupun ini homework terakhir, tapi Miss harap kalian bisa memberikan yang terbaik. Homeworknya just only 10 questions, so just be careful. Okay, I think enough for today. Thank you for watching. Bye bye. Nice to see you. See you next week.